Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuki Asbar Maulana Yusuf dengan NIM 22111911068. Nah, di sini di video kedua saya akan menjelaskan materi OPM bagian 2 yang melanjutkan yang kemarin yang sampai taraf tegangan ya. Yang kemarin itu. Sekarang kita masuk ke videonya, video OPM bagian kedua. Selamat menyaksikan atau selamat menyimak. Nah, yang pertama kita masuk ke inverting amplifier. Jadi si inverting amplifier ini adalah yang menguatkan op-amp dan membalikan fasa ke dalam sinyal outputnya. Nah, di sini kita masuk ada gambarnya ya. Nah, di sini ada gambarnya kan. Jadi si input ini pasti masuk ke terminal yang negatif ya, yang inputnya yang segitiga ini. Nah, karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka si I itu arus itu melewatkan RF sehingga timbul tegangan pada RF. Nah, RF ini adalah responsi feedback. Si RF ini adalah responsi feedback. Jadi bisa dicari V RF itu adalah I dikali RF, atau bisa diuraikan menjadi VI per RI kali RF ya. Nah, polaritas min pada RF pada terminal keluaran Vout atau VO, maka Vout ini sama dengan min V RF. Nah, lalu bisa dijabarkan lagi ya. Jadi tadi yang Vout sama dengan min VRF, bisa juga sama dengan min VI per RI dikali RF, atau sama dengan min RI per RI kali VI. Jadi ya seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke contoh. Ini ada satu gambar ya. Jadi di contoh ini kita ketahui RF-nya, responsi feedback-nya 100K, lalu R inputnya sama dengan 10K. EI itu bukan EI, harusnya VI sama dengan 1 volt. Yang ini udah dikoreksi sih soalnya. Jadi ini bukan E tapi V. Nah, jadi 1 volt dan RL-nya itu 25K. Hitung di sini kita disuruh cari I V out, ACL, IL sama L out-nya ya. Nah, solusinya jadi si I ini kan tadi rumusnya itu VI per RI. Jadi V input per R input. Kita masukin saja sama dengan 1 V per 10K. Maka kita udah ketahuan nih si I-nya 0,1 mA. Nah, lalu kita cari V out setelah itu. Jadi si V out ini rumusnya adalah min R per R kali V. Nah, sama dengan 100K per 10K dikali 1 volt. Ini tuh yang tadi rumusnya VI itu, bukan yang EI itu, VI itu dimasukkan ke sini 1 volt sama dengan min 10 volt. Lalu si ACL ini rumusnya itu ketika kita sudah mencari I dan Vout. Nah, ACL ini rumusnya adalah Vout per I. Maka kita masukin Vout-nya tadi min 10 per I-nya itu 0,1. Jadi dijadiin 1 ampere jadi 1 sama dengan min 10. Ini kan 0,1 mA. Maka dirubah menjadi 1 ampere ya. Maka lalu udah ketemu nih min 10 ya. Nah, kita cari IL-nya. Jadi 0, IL ini 0 dikurangi Vout per RL per RL sama dengan 0 dikurangi min 10 per 25K. Kita masukin saja ya angka-angkanya tadi. Jadi sama dengan 0,4 mA. Lalu L outputnya jadi dikaliin inputnya ditambah IL sama dengan kita masukin lagi 0,1 ditambah 0,4. Maka hasilnya adalah 0,5 mA. Sudah ketahuan semuanya. I-nya 0,1 harusnya, V-nya min 10 volt, ACL-nya min 10, IL-nya 0,4 dan iot-nya 0,5. Nah, lalu kita masuk ke penguatan membalik atau non inverting amplifier. Jadi di sini gambarnya untuk si ini tuh, jadi tegangan inputnya si VI inputnya ini masuknya itu ke yang positif. Kalau tadi kan masuknya itu yang ke negatif. Nah, ini bisa dilihat dari gambarnya ya, masuknya itu ke positif. Lalu ke V out langsung ke RF langsung ke RI seperti itu.
Nah, karena arus yang termasuk ke terminal op amp sama dengan 0, maka arus berasal dari Vout melewati RF, rangkaian frekuensi feedbacknya, sehingga timbul tegangan pada RF. Di RF ini bakal timbul tegangan. Yaitu tegangannya tuh VRF-nya itu sama dengan IRF sama dengan VI per RI kali RF. VRF sama dengan IRF atau sama dengan VI per RI dikali RF. Lalu polaritas positif pada RF pada terminal keluaran Vout, maka besarnya Vout merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input. Jadi polaritas positif pada RF ini itu adalah keluaran Vout yang merupakan penjumlahan dari tegangan RF dengan input gitu. Jadi Vout ini tegangan RF ditambah tegangan input, atau bisa ditulis Vout sama dengan VRF ditambah VI. VO atau Vout sama dengan VRF ditambah VI. Nah, lalu si Vout ini kita bisa sebutkan lagi menjadi VRF tambah VI. Yang seperti tadi sama dengan VI per RI dikali RF ditambah VI. Bisa juga RF per RI dikali VI ditambah VI. Maka kita sederhanakan Vout ini menjadi RF per RI ditambah 1 dikali V input. Dengan menggunakan gain tertutup ACL ya, bisa disebut ACL, gain tertutup. Maka si gain tertutup ini atau ACL ini sama dengan Vout per VI. Bisa juga RF per RI ditambah 1. Seperti itu. Lalu si IL-nya sendiri Vout per RL. Gitu. Jadi di penguat membalik atau non inverting amplifier ini bisa kita simpulkan, jadi si arus yang pertama, arus yang masuk ke terminal op amp sama dengan 0, maka I yang berasal dari Vout yang lewat ke RF. Jadi si RF itu ada tegangannya, itu rumusnya yang paling sederhana VI per RI kali RF. Lalu yang Vout yang kedua yang polaritasnya positif, itu tuh dari yang Vout-nya perjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, yang asalnya si rumusnya Vout sama dengan VRF ditambah VI bisa disederhanakan menjadi Vout sama dengan RF per RI tambah 1 dikali VI. Lalu yang ini dengan menggunakan ACL, maka ACL-nya itu yang lebih sederhana RF per RI ditambah 1 dan IL-nya itu Vout per RL. Lalu seperti yang sudah ini kita masuk ke rangkaian penjumlah tam membalik atau non inverting adder. Jadi ketika ada rangkaian penjumlah, maka si hambatannya itu akan lebih dari 1. Si hambatannya itu. Nah, caranya kan yang tadi itu yang dari penguatan membalik yang non inverting amplifier yang biasa. Nah, ini non inverting adder atau rangkaian penjumlah tam membalik. Di sini rangkaiannya seperti gambar ini. Nah, dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada positif op amp, kita bisa mencarinya dengan jadi V input sama dengan R2 per R1 tambah R2. Meskipun, nah ini tergantung ya R2-nya. Mau ada 3, 4, 5, 6 atau ada berapa, maka kita masukkan saja dari R2, R1 tambah R2, VI ditambah R1 per R1 tambah R2 dikali. Ini tuh bukan V1. Jadi VI itu sama dengan R2 per R1 kali R2 per R1 tambah R2 dikali V1 ditambah R1 per R1 tambah R2 dikali V2 kali V3 selanjutnya ya, misalnya ada V-nya banyak gitu, 3, V4, V5 ya begitu. Nah, jadi maka si Vout-nya juga akan menjadi Vout sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali dalam kurung lagi ya, itu dalam kurung dikali R2 per R1 tambah R2 dikali V1 ditambah R1 per R1 plus R2 dikali V2. Nah, sama dengan seperti itu ya. Nah, lalu ACL-nya itu sama dengan Vout per VI input, Vout if dan per V input.
Nah, lalu kita masuk ke rangkaian penjumlah tambah balik non inverting adder. N masukkan ya. Yang tadi hanya rangkaian penjumlah tambah balik ya atau non inverting adder. Nah, di sini ada N masukannya. Nah, ini ada rangkaiannya kan. Jadi bila jumlah masukan lebih dari 2 kan atau N ya. Kalau mau lebih dulu 3 4 5 itu kita rumuskan N. Masukkan dengan R sama semua kecuali RF dan nilai RF sama dengan N-1. N-1 RF-nya tuh. Maka besarnya tegangan output ini menjadikan tegangan output tuh V out. Nah, jadi V output ini VO sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Lalu kita masuk ke rangkaian penguat selisih. Jadi terdiri dari penguat pembalik dan penguat tambah balik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya ya. Jadi si rangkaian penguat selisih itu ini ya, tadi yang saya jelaskan. Nah, buat si V out-nya ini sama dengan RF, responsi feedback-nya, per RI, responsi inputnya, dikali V1 min V2. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke rangkaian pembanding. Jadi si rangkaian pembanding atau komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Seperti itu. Jadi si namanya juga rangkaian pembanding. Jadi si komparator itu jadi rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Lalu setelah itu kita masuk ke detektor pembalik penyilang nol with hysteresis. Jadi ZCD with hysteresis ya, inverting zero crossing detector. Jadi untuk di sini dikatakan untuk mengatasi noise ini perlu dipasang feedback kemasukan positif untuk input atau positif feedback. Nah, bisa dilihat ya. Jadi si ini tuh memerlukan feedback gitu dari masukan positif kalau mengalami noise seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke NIZCD with hysteresis. Kan tadi yang with yang IZCD, sekarang non inverting zero crossing detector with hysteresisnya. Nah, untuk yang di sini jadi rangkaian ini tuh bersifat open loop gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini tuh terdapat noise gitu, si rangkaian itu tuh bakal terjadi kesalahan di sekitar wilayah crossingnya gitu. Untuk si NIZCD ini ya bersifat open loop yang ada noise bakal mengalami kesalahan di sekitar crossingnya. Nah, lalu masuk ke detektor pembalik taraf tegangan ya, tapi dengan histeresisnya. Nah, jadi di sini tuh apabila pembanding tidak nol, maka si Vref maka tegangan ambang batasnya ini disebabkan akibat dua sumber tegangan gitu. Jadi dari sumbernya itu dari tegangan V out dan referensi ya. Jadi si Vref ini berada di ambang batasnya dari ada dua akibat. Akibatnya itu dari dua sumber. Jadi dari tegangan V out sama referensi gitu. Nah, di sini kita jadi mendapat persamaan sebagai berikut ya. Jadi di sini saya ada yang tertinggal ya. Jadi ada tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Nah, ini tuh gambar polarisasi ya. Jadi dari AC-nya dari sumbernya itu biasa masuk ke ini ya yang negatif gitu. Lalu sambungkan ini VO. Jadi masuk ke gambar ini. Jadi misalkan VI-nya 180 derajat, maka si V out-nya itu bakal sebaliknya gitu. Kalau VI-nya di sebaliknya, jadi VI-nya minus 180 derajat, maka V out-nya bakal plus 180 derajat. Begitu seterusnya tuh. Ininya. Jadi apabila VI positif, maka V out negatif. Tapi kalau VI negatif, maka V out positif. Nah, seperti itu. Ini gambarnya ya. Ini yang tertinggal tadi, ini harusnya di atas ya tadi dijelaskannya, tapi di bawah saja.
seperti ini. Nah, di sini lalu jadi di rangkaian penjumlah membalik inverting adder ini kan ada sumber tegangan 3 ya. 3 di sini tuh. Jadi ada hambatannya juga ada 3. Nah, kalau misalkan V1, V2, V3 dengan 3 masukan op-amp yaitu V1, V2, V3 maka bisa dirumuskan. Nah, jadi kalau misalnya si hambatannya ya si R-nya ini tuh tidak sama, jadi R1 tidak sama dengan R2, R2 tidak sama dengan R3 dan R3 tidak sama dengan RF ya. Maka gimana sih cara mencari Vout-nya ya? Jadi cara mencarinya itu kita bakal memasukkan rumus Vout sama dengan min RF per R1 dikali V1 ditambah min RF per R2 dikali V2 ditambah min RF per R3 dikali V3 terus ya seterusnya. Ini tuh. Itu untuk yang R1-nya R-nya itu tidak sama gitu. Misalnya R1-nya 3, R2-nya 4, R3-nya 5. Nah, itu cara mencarinya. Tapi apabila ini kan kita sudah membaca ya gambar yang ini, ada 3 sumber tegangan, ada 3 hambatan juga. Nah, jadi kalau mencari R yang tidak sama tadi seperti tadi, kalau misalkan R-nya sama, misalnya R1, R2, R3 sama dengan R1 sama dengan R2, R2 sama dengan R3, R3 sama dengan RF, maka si Vout-nya itu bakal menjadi min di dalam kurung V1 tambah V2 tambah V3 seperti itu. Itu untuk mencari rumus yang R-nya itu sama seperti itu. Lalu jika masukannya sejumlah R atau bisa ditulis R1 sama dengan R2, R2 sama dengan R3, R3 sama dengan R ya. Itu si rumus Vout-nya tes bakal seperti gambar di bawah ini ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk si R-nya R1 sama dengan, jadi jumlah masukannya sama dengan R. Jadi R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R ya. Lalu kita masuk ke detektor jendela ya. Nah, meskipun di sini tidak di videonya mungkin tidak ada penjelasannya, tapi di sini itu detektor jendela atau Windows Detector ini dijelaskan detektor jendela adalah rangkaian komparator di mana hubungan tegangan input dan tegangan output membentuk suatu jendela. Jadi si tegangan input dan output itu bakal membentuk suatu jendela. Dengan jika input di bawah VLT atau di atas VLT, maka Vout-nya itu sama dengan 0. Sini tuh. Lalu jika input di antara VLT-nya itu dan VLT, maka jadi input di antara VLT dan VLT, maka Vout sama dengan positif tegangan satu resi. Di sini dikatakannya seperti itu. Lalu lanjut ke detektor tak membalik taraf tegangan dengan histeresis atau non-inverting voltage level detector with hysteresis. Nah, di sini juga meskipun belum dijelaskan, di sini dikatakan apabila tegangan pembanding tidak nol tapi suatu tegangan referensi, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber, yaitu sumber tegangan Vout referensi sehingga didapatkan persamaan. Ini kayak yang tadi ya, yang inverting, tapi tadi ini yang non invertingnya. Nah, jadi persamaan buat yang non invertingnya, VUT sama dengan 1 plus 1 per M kali tegangan referensi min di dalam kurung min V satu resi per M. Nah, itu ya. Lalu di sinilah persamaannya saya akan tulis ya. Nah, di bawah ini. Lalu ini VLT sama dengan 1 plus 1 per M dikali Vref min V satu resi per M. Nah, seperti itu. Jadi ada dua ya, dari detektor jendela, Windows Detector, sama detektor tak membalik taraf tegangan dengan hysteresis atau non-inverting voltage level detector with hysteresis. Seperti itu. Mungkin cukup sekian ya dari video saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan atau banyak yang tidak dimengerti. Cuma mungkin hanya sebatas itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.